Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke Egyptian series ya, yang berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Di luar sana bagaimana energi seseorang yang mungkin saat ini masih berhubungan dengan sahabat kebahagiaan? Apakah ada sebuah kegelisahan yang tersembunyi dalam diri dia? Dan apa yang dia gelisahkan tentang keberadaan hubungan ini? Oke, dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Temanya tentang kegelisahan yang tersembunyi dari dia. Apa yang dia gelisahkan? Kita cek ya, ini adalah energinya dia. Ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan dan apa yang dia resahkan di dalam kegelisahan ini. Lalu seperti apa energinya dia dan seperti apa pergerakannya? Kita cek bersama-sama untuk energi yang pertama. Oke, ternyata memang benar ya, orang ini mengalami sisi kegelisahan dan juga ketakutan. Mungkin dia sudah terlalu banyak memberikan sebuah luka kepada sahabat kebahagiaan. Rasa bersalah yang terus-terusan ditutupi, sesuatu hal yang disembunyikan, yang terus-terusan ditutupi, ini justru akan menghantui pikirannya. Mengalami ketidaknyamanan dan hubungan kamu bersama diri dia, mungkin kamu ngerasain banyak sekali kemunduran dari dia. Perubahan-perubahan sikapnya dia. Tiba-tiba menjadi banyak diamnya, tiba-tiba kayak kurang begitu responsif kepada sahabat kebahagiaan. Jika itu terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia, dia memang mengalami sisi kegelisahan. Karena dia memang menyembunyikan sesuatu hal. 10 pedang di dalam kartu tarot ini sebenarnya memiliki makna tentang pengkhianatan sahabat kebahagiaan. Ada sesuatu hal yang dikhianati. Mungkin kamu pernah dikhianati oleh diri dia. Atau mungkin juga saat ini dia memang sedang memikirkan hal yang lain yang membuat kamu sepertinya bukan menjadi peran utama dalam pikiran ini. Jika bacaan ini memang berkaitan dengan seseorang yang saat ini lagi berdealing dengan sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga situasinya kamu sama dia tuh lagi kayak gini, ada hal-hal yang membuat kamu tuh ngerasa perubahannya dia tuh dari sikapnya tuh beda banget. Kalau itu pun terjadi, orang ini memang menyimpan rasa bersalah yang besar kepada kamu, sehingga dia akan mengurangi sisi keintiman dalam hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Tapi apapun hubungan kamu bersama diri dia, jika dia memang ada sebuah kesadaran, pastinya akan ada sebuah perbaikan. Dan perbaikan ini mudah-mudahan tidak merugikan sahabat kebahagiaan ya. Kayak kamu tuh ngarepin banget dia. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knave of Wands. Dan kartunya di sini adalah Page of Wands ya. Knave di sini adalah Page atau kartu kerajaan. Kalau berkaitan dari permasalahan kita atau tema kita hari ini, jika dia adalah seseorang yang nggak bisa dipegang cintanya, nggak bisa dipegang omongannya, nggak bisa dipegang tentang kesetiaannya, ini lebih jelas dia lagi ngejalin hubungan dengan seseorang sih, dan usianya lebih muda dari kamu, atau mungkin juga dia usianya sama dengan usia kamu. Memang ada sesuatu hal yang dia pikirkan. Kalau berkaitan, dia memang punya rasa bersalah sama kamu, menutupi sesuatu. Dia sempat menghubungi atau berkomunikasi dengan seseorang, tapi usianya lebih muda dari kamu. Kalau berkaitan dia adalah energy supplier atau banyak yang ditutup-tutupi, ya memang ada kaitannya dengan orang lain.
Tapi ketika dia berhadapan dengan orang lain ini, hal-hal yang berkaitan dari hati, perasaan cinta, kenyamanan tidak dia dapatkan. Sama kamu mungkin bermasalah, sama orang lain yang saat ini dekat sama dia juga lagi bermasalah. Tidak ada sebuah kepastian, tidak ada sebuah kejelasan, tidak ada sesuatu hal yang nikmat di sini, terutama dari perasaan cinta. Inilah yang membuat diri dia berubah seketika kepada suatu bagian yang terkadang itu cuek sama kamu, namun terkadang ini kayak berubah drastis ya. Dia tiba-tiba sayang, tiba-tiba kayak butuh afeksi dari kamu, ngomong gini, ngomong gitu. Kamu pasti tahu kalau orang ada maunya, pergerakannya seperti apa, pasti kamu tahu. Dan di sini memang ada kaitannya dengan orang lain. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 6 tongkat. Sahabat kebahagiaan. Kartu 6 tongkat di dalam kartu Nefertari Tarot ini memiliki makna tentang sebuah penghargaan. Dia memang tipe kalau orang yang gila penghargaan sih, atau gila pujian. Pengennya istilahnya wow banget gitu loh. Pengennya dinilai hal-hal yang lebih dari itu. Kalau berkaitan dia memiliki jiwa narsistik gak sih? Orang ini pada dasarnya memiliki jiwa narsistik ya di dalam kehidupannya dia. Terlalu pede dan terkadang juga terlalu over dalam menyikapi banyak hal. Pembacaan Kevin di sini lebih kecenderung ke orang-orang yang mungkin lebih toksik dari yang biasanya. Kamu mungkin mengenal dia, kamu mungkin mencintai diri dia, kamu mungkin melekat sama diri dia, atau mungkin juga kamu masih berurusan dengan diri dia. Tapi di sini, kegelisahan yang dia alami berkat dari perilakunya dia sendiri. Dia sama kamu gak begitu peka. Lalu sama orang lain di situ gak begitu peka. Akhirnya dia ngerasa bahwa kenapa ya setiap kali aku ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun kayak gak pernah dihargai, kayak gak pernah dianggap di situ, sehingga dia selalu merasa kurang dan selalu merasa kurang. Memang banyak sekali tuntutan-tuntutan yang dia inginkan dalam setiap hubungan. Lalu selanjutnya ada kartu Temperance. Kalau berkaitan dari kesadaran, dia memiliki sebuah kesadaran yang cukup baik nggak sih? Kalau misalkan situasinya mungkin dia adalah si pekok yang aku cintai, atau mungkin juga dia adalah seseorang yang terus-terusan bermain di dalam sebuah cinta, namun terkadang kamu berpikir logika untuk melepaskan dia itu kayak rada berat. Karena kalian memang mengalami siklus perjalanan percintaan itu yang panjang. Dan kalau kamu adalah empati, dia adalah narsistik, energi kamu pasti sudah terkuras banyak hal. Pasti kamu banyak banget yang terkuras sama orang ini. Lebih baik jika kamu ngerasa bahwa dia adalah tipe orang yang narsistik, udah kamu tutup buku sama dia. Karena gak akan ada hasil apapun untuk sahabat kebahagiaan. Justru kamu akan semakin banyak dirugikan. Kesadaran diri dia di energi kartu Temperance di sini memang seakan-akan itu membandingkan pola kehidupannya dia dengan kamu dan pola kehidupannya dia dengan orang lain yang saat ini mungkin sedang dihadapi. Dia merasa gelisah jika memang kamu mengetahui apa yang terjadi yang sebenarnya pada diri dia. Sehingga dia datang kepada kamu memberikan sebuah janji atau membuat kamu tuh kayak tenang dulu sama dia. Dia memang pandai untuk menenangkan kamu, dia pandai untuk membuat kamu tuh kayak tetap ngikutin apapun kemauan yang dia utarakan. Karena ini dia itu jago untuk bisa berada di situasi yang tidak baik-baik saja menjadi baik. Yang tadinya kamu tuh kayak mau ngomong sesuatu sama diri dia, akhirnya gak bisa ngomong. Karena mungkin kamu cintanya sama orang ini tuh terlalu besar ya, terlalu besar. Sehingga kamu mudah sekali mengiyakan atau nurutin kemauannya dia. Oke, ada kartu 6 pedang. Kegelisahan yang tersembunyi dari diri dia. Sebenarnya dia tuh gak bisa move on ya. Dia mau lari kemanapun masih ada bayang-bayang kamu. Mungkin dia pernah berhutang karma sama kamu. Atau mungkin juga ada sesuatu hal yang belum terselesaikan antara kamu bersama diri dia. Entah itu aset, entah itu anak, entah itu janji, entah itu dia itu memang sudah ngerasain kamu adalah cinta pertamanya dia atau apa. Dia gak bisa move on sama kebahagiaan. Inilah yang membuat diri dia gelisah ketika dia pergi kemanapun, ketemu sama orang siapapun di situ. Dia memang sama mereka, sama dia secara tubuhnya, tapi secara soulnya, secara cintanya gak kebawa. Karena cintanya dia, soulnya itu udah kecantol sama sahabat kebahagiaan. Makanya sering mengalami kegagalan move on dari orang ini. Gagal move on.
Lalu kegelisahan yang selanjutnya ada kartu The Star. The Star itu dia punya harapan sih. Dia masih punya harapan bahwasanya dia pasti akan muncul kapanpun saja kepada suatu kebahagiaan. Karena dia tahu ya, kamu mungkin satu-satunya orang yang bisa ngimbangin kekeras kepalaannya. Kamu satu-satunya orang yang bisa memaklumin segala sesuatunya yang dia punya. Kamu tuh udah maklumin banget sama dia. Sehingga ketika dia berada kondisi semacam ini gelisah, dia seakan-akan tuh kehilangan arah. Yang terkadang tuh menyikapinya sama-sama kebahagiaan tuh jadi nggak jelas. Kadang kayak gini, kadang kayak gini, kadang kayak gitu. Pelin-pelan mencela. Kalau misalnya kamu ngadepin orang semacam ini nggak stabil, lebih baik kamu tegas sama diri kamu sendiri. Karena di kartun The Star di sini kan simbol dari harapan, simbol dari petunjuk, simbol dari arahan. Dia memang sudah kehilangan arah, harapan, dan juga petunjuk untuk kembali dalam kesadaran kepada suatu kebahagiaan. Tapi apapun yang dia alami untuk saat ini, dia itu akan mengubah perasaan benci kamu menjadi rindu. Yang kadang-kadang tuh kamu kayak ngerasa aneh banget tuh sama orang ini. Aku tuh udah benci sama dia, aku tuh udah capek banget sama dia. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku bisa kangen sama dia ya, tiba-tiba aku bisa rindu sama dia ya. Ya mungkin bukan sebuah kebetulan ya sama kebahagiaan. Karena mungkin kamu itu memang sudah memberikan banyak hal sama orang ini. Sehingga perasaan-perasaan benci menjadi rindu sering muncul. Lalu bagaimana diri dia? Apakah dia pernah merindukan kamu? Orang ini pernah merindukan kamu. Dan ketika dia rindu, dia langsung datang. Dia langsung mencoba untuk ngobrolin sesuatu. Entah dia membahas tentang keluarganya, membahas tentang hobinya, anaknya, pekerjaan, bla bla bla. Sebenarnya itu sebagai bentuk basa-basinya dia saja, yang intinya dia pengen diakui lagi sama kamu dan kamu pengen menerima dia kembali. Dia jago dalam berbahasa basi, tapi bahasa basinya dia cukup basi ya. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu 8 keriting. Sahabat kebahagiaan. Orang ini tuh memang sering berada di kondisi perasaan sepi yang mendalam. Walaupun tidak ada sebuah kejelasan sama kamu, tapi dia akan mengalami kegelisahan gak ada orang yang mau dengerin ceritanya. Kamu mungkin satu-satunya orang yang mau dengerin ceritanya dia. Dia mau cerita apa, kamu masih tetap mau dengerin. Itulah hebatnya kamu bisa terima orang ini. Dan untuk saat ini, dia ngalami sisi kegelisahan, gak ada yang mau gubris dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada angka 8. Angka 8-nya itu keluar 2 kali. Ini ada kartu 8 keriting, ini ada kartu 8 pentakel. Siklusnya ini sering ngulangin kejadian-kejadian semacam ini. Pada dasarnya dia ngalamin kegelisahan di dalam perasaan itu bukan cuma hari ini doang, tapi sudah sering. Karena dia tipikal orang yang gak peka terhadap perasaan kamu dan gak peka terhadap perasaan dia sendiri. Akhirnya terkadang dia tuh ngulangin kesalahan-kesalahan yang sama. Ini gak jauh-jauh sih pembacanya Kevin, masuk ke pembacaan si pekok yang aku cintai. Energinya pasti muncul di awal tahun. Sebenarnya gimana kalau bahas energi orang ini ya? Kayak rada greget, tapi ini adalah dia. Tapi kalau nggak dibahas, ya Kevin nggak bikin video ya. Tapi ketemunya energi ini lagi, sobat kebahagiaan. Oke, nggak masalah, Kevin baca saja. Dan 8 diamondnya di sini, sobat kebahagiaan. Dia itu walaupun ya terkadang itu ngeselin sama kamu, tapi terkadang dia tuh kayak ada usahanya loh. Ada usahanya buat istilahnya adalah nenangin kamu atau membuat kamu tuh kayak yang tadinya tuh pengen nuntut sesuatu sama dia, marah sama dia, benci sama dia, akhirnya nggak jadi. Karena mungkin dia tahu kelemahan kamu. Karena dia tahu kelemahan kamu membuat kamu tuh ya udah maafin dia lagi. Dan dia sebenarnya tipikal orang yang cukup unik sih dalam masalah cinta. Karena apapun yang terjadi dari ngambeknya kamu, marahnya kamu,
Kamu tuh tiba-tiba bisa luluh aja sama dia. Walaupun terkadang dia nggak peka. Kamu nggak pernah ngertiin aku. Tapi dia punya kemampuan di sini ya, suatu bagian yang bisa membuat kamu tuh kayak sulit untuk membencinya. Walaupun mungkin hari ini kamu bilang benci. Tapi kalau kondisinya dia bisa membuat kamu, membujuk kamu kembali luluh, itu sering sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu 6 keriting. Oke. Dia memang sering ngalamin gagal move on ya. Dia memang sering ngalamin gagal move on. Dan ketika dia gagal move on, ujung-ujungnya baliknya sama kamu. Dia mau sama siapapun nih, ngejalin hubungan dengan siapapun. Ya ketika dia hubungannya nggak baik-baik saja, dia datang lagi ke kamu. Kalau berkaitan orang ini masih nyimpen kontak kamu atau nyimpen memori tentang kamu nggak sih? Ingatan dan lain sebagainya. Ingat, dan itu masih disimpan loh sobat kebahagiaan. Orang ini pandai menyimpan sesuatu, dan barang-barang pemberian kamu sama dia tuh nggak dijual, nggak dibuang, masih dia simpan. Dan masih dia simpan sahabat kebahagiaan sampai dengan saat ini. Lalu dia gelisah tentang apa lagi? Oke, dia kegelisahannya dia di sini lebih ke ranah fisik sih. Kartunya adalah Jack Diamond. Jack Diamond ini lebih identik ke ranah fisik. Ranah fisik dalam artian dia nggak mau kehilangan kamu secara fisik. Dia nggak mau kehilangan jejak kamu. Kalau kamu mutusin dia bisa cari banyak cara untuk dapetin kamu lagi. Karena dia pandai sebenarnya saat kebahagiaan. Walaupun kurang peka, tapi dia pandai untuk mencari sesuatu. Dan dia berusaha buat memberikan sebuah kata-kata biar kamu tuh balik lagi fokus sama dia. Kita jalanin aja. Dia sering ngomong kayak gitu loh. Kita jalanin aja hubungan ini. Kayak kamu berharap lagi sama orang ini. Ketika dia ngomong kita jalanin aja, dia tuh lagi gelisah. Gelisah kenapa? Nggak mau kehilangan jejak cintanya dari kamu. Makanya dia selalu bujuk kamu, kita jalanin aja. Namun ketika dia jalanin hubungan sama kamu, kepastian lagi-lagi menjadi sebuah permasalahan. Kartunya adalah 4 skop. 4 skop itu identik dengan kepastian ya. Kepastian, kejelasan. Gimana ya Kevin nyebutnya ya? Ini energi orang ini tuh udah sering banget muncul. Kevin kira bikin tema kayak gini tuh energinya siapa gitu. Ternyata masih dia. Dan sahabat kebahagiaan yang hafal siapakah dia, si pekok yang aku cintai. Mungkin kamu akan semakin banyak bermasalah kepada diri dia. Dimulai dari bulan Januari sampai bulan April. Januari sampai April kamu sering bermasalah sama dia. Entah itu tentang ketidakjelasannya dia, keabsurdannya dia, kepelin-pelanannya diri dia, atau mungkin juga risalah hati kamu tentang diri dia, membuat kamu tuh hatinya tuh kayak terombang-ambing terus sama dia. Untuk mengalami siklus kenyamanan cuma hitungan berapa hari doang kamu sama dia tuh nyaman. Setelah itu gini lagi, kambuh lagi. Tapi kamu nggak bisa membencinya. Dan dia juga nggak bisa untuk berlama-lama atau berlarut-larut. Kalau misalkan mesti diemin kamu. Orang ini masih butuh kamu sih. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Two of Heart. Two of Heart di dalam kartu Remi itu memiliki makna tentang cinta dan koneksi. Dia cinta sama kamu dengan keanehan dan keunikan semacam ini. Namun kalau misalkan dia tidak bisa merubah sikapnya, ya dia nggak bisa merubah apapun yang kamu mau. Cinta itu kan butuh kepastian, butuh konsisten. Kalau berkaitan energi orang ini, sepekok yang aku cintai, bagaimana dia sama kamu? Dia punya perasaan emosional sama kamu, dan bahkan dia sering tiba-tiba koneksi sama kamu, kekoneksi sama kamu. Makanya dia tuh jagonya dia tuh bisa ngeluluhin hati kamu. Kata-katanya tuh pandai banget untuk merangkai kata-kata. Tapi apapun cinta yang dia bawa di sini, sahabat kebahagiaan juga harus bisa memilah lagi ya. Dan kamu juga harus menghargai rasa capek kamu dengan orang ini. Capek itu ada batasnya sahabat kebahagiaan. Kalau kamu
capek tapi terus-terusan luluh maafin sama diri dia. Oke, mungkin tubuh fisik kamu nggak kecapean, tapi soul kamu, jiwa kamu tuh udah bilang, aku nyerah, aku angkat tangan. Di energi pertama ini sebenarnya udah menjelaskan bahwa dia sering berkhianat sama kamu, banyak yang dia tutupi, karena kamu tuh pandai untuk memaafkannya dan kamu tuh empati banget sama dia. Ini kembali luluh terus, kembali luluh. Tapi untuk kesadarannya dia, apakah dia bisa berubah 100%? Kevin lihat itu lebih sulit sih, lebih sulit dari tahun kemarin. Dan ini paling banyak ngalamin siklus semacam ini antara Januari sampai dengan April. Dan setelah itu kalian harus tegas. Kalau nggak tegas ya tahu sendirilah sobat pembagian, kemarin energinya dia tahun kemarin tuh kayak apa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, apa kata semesta tentang kegelisahan yang tersembunyi dari diri dia, bahwasanya memang dia nggak mau putus koneksi sama kamu dan dia masih akan terus terhubung kepada saat kebahagiaan sampai bulan April. Lalu ada energi apa yang semesta sampaikan kepada kita? Ada kartu Dewa Sobek tentang ketergantungan. Tuh kan bener kan, dia masih ketergantungan sama kamu. Kalau dia masih ketergantungan sama kamu, artinya kalau kamu itu putus koneksi sama dia, kamu meniadakan perasaan sama diri dia, kamu tiba-tiba ghostingin dia, ini kebalikannya ya, kamu yang ghostingin dia. Misalkan kamu yang ghostingin dia akan nyariin kamu, karena orang ini udah ketergantungan banget sama kamu. Mungkin kamu tuh terlalu baik sama dia, atau kamu itu terlalu royal sama dia, sehingga dia kurang mandiri dalam survive cinta ini. Kalimat oracle dari kartu Dewa Sobek di sini, ketergantungan. Mereka yang tak mampu akan mencari pelindungan dan yang tak berdaya akan menyerahkan hidupnya. Dia itu kayak ngasih janji sama kamu, kalau misalkan dia salah atau apa, dia bilang janji sama kamu bla 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 bla, sayang kita jalanin aja gini, akhirnya kamu ngikutin. Itu tandanya dia memang ketergantungan sama saat kebahagiaan, seperti apa yang Kevin sampaikan tadi. Lalu selanjutnya ada Ra, citra diri. Orang ini memang si pekok yang aku cintai, yang terkadang itu egois dan seakan-akan itu keegoisannya dia, kamu itu loh yang butuh aku. Karena dia akan menjaga harga dirinya agar tidak ngemis cinta banget sama kamu. Dan ini adalah permainan cintanya, yang seakan-akan dia tuh setiap hari sepanjang perjalanan cinta dia kayak yang paling dibutuhin banget. Karena dia merasa diriku punya citra diri yang besar. Dan kamu memang saat mencintai aku, dia pede banget di situ loh saat kebahagiaan. Tapi ketika kehilangan kamu melepaskan diri dia, citra diri dia akan hancur. Kalimat oracle-nya di sini adalah sebuah awal baru untuk menciptakan perjalanan menuju proses dan tujuan. Pada dasarnya kalimat oracle ini sebagai petunjuk sama saat kebahagiaan jika dia yang mengalami kegelisahan yang tersembunyi di sini, namun tidak memberikan kepastian. Namun dia hanya bilang, kita jalanin aja. Tapi sahabat kebahagiaan juga tahu prosesnya sama dia. Kalau prosesnya itu hanya menghambat saja, menghambat perpisahan atau menghambat tentang kenyataan, kamu harus tegas kalau ini energinya pengulangan. Karena di sini ada kartu angka 88. 8 itu simbol pengulangan sahabat kebahagiaan. Dan kamu mau sampai kapan seperti ini? Kalau DC masih kuat sih sahabat kebahagiaan, masih kuat sama kamu. Energinya dia masih kuat, mau ngulang kayak apapun dia masih kuat. Tapi yang namanya sahabat kebahagiaan itu kan beda-beda. Kamu masih kuat sama dia atau enggak? Kalau kamu enggak kuat lagi sama diri dia, menyerah aja. Menyerah dalam artian kamu harus mencintai diri sendiri. Tapi kalau kamu masih nikmatin sama dia, ini sampai April, aduh on off-nya itu sering jalan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada informasi. Ya, komunikasi terjalin kedua arah untuk bisa menelaah lebih jauh lagi. Masalah utama sama kamu itu sering miskomunikasi, bales-balesan, kadang dia kalau sibuk-sibuk banget, dan bahkan komunikasi yang terjalin antara kamu sama diri dia nggak ada apa-apa kok, tiba-tiba tuh dia kayak gini, kumat-kumatan. Dan pokok penting dalam hubungan kamu sama diri dia adalah bagaimana cara menjaga komunikasi itu untuk saling percaya satu sama lain. Kalau enggak ya udah, komunikasinya nggak akan terjalin kedua arah, tapi justru akan berlawanan arah. Oke, untuk kartu yang selanjutnya ada Giza tentang cerminan. Oke.
cerminan hidup kamu bersama diri dia tuh memang mirroring banget sih. Kamu sama dia tuh mirroring banget. Egonya sama-sama keras. Kadang kebaikannya juga sama. Banyak sekali kemiripan. Kamu tuh sama dia tuh mirroring. Dan dia akan selamanya hidup dalam bayanganmu. Dia akan selamanya hidup dalam bayanganmu. Karena ini udah melekat banget sama kamu, udah ketergantungan banget sama kamu ya. Kartu pertama kan ketergantungan, dan sini cerminan. Ketika dia kehilangan bayangan cintanya, yaitu kamu, hidupnya dia tuh akan selalu gelisah, dihantui rasa nggak nyaman. Makanya orang ini tuh mudah banget membuat kamu tuh kayak yang tadinya udah mundur, tertarik lagi sama dia. Nggak tahu cinta kamu sama dia itu serumit inikah, seunik inikah, atau sepekok inikah? Kalimat oracle dari kartu cerminan di sini adalah kata-katamu mencerminkan jiwamu. Kalau dia kata-katanya banyak janji terus, ya yang bisa dia utarakan sama kamu ya cuma janji doang. Tapi cerminannya, mirroringnya adalah untuk actionnya tuh nggak ada. Makanya jangan mudah untuk menerima sebuah hubungan kalau cuma dari kata-kata doang. Lebih baik actionnya. Oke, terkait itu semua, zodiak apa saja sih yang benar-benar ngalami ketergantungan semacam ini, udah ngelotok banget sama kamu, dan dia mengalami sisi kegelisahan yang tersembunyi. Namun untuk mengakui sama sahabat kebahagiaan, kayaknya orang itu nggak bisa jujur sih, karena gengsinya gede banget. Siapakah dia? Kita akan cek bersama-sama secara esoterik tarot. Yang pertama di sini ada kartu 10 pedang, masuk ke energinya Gemini. Ada kartu Knave of Wands, ini masuk ke energinya Leo. Ada kartu 6 tongkat ya. 6 tongkat ini juga sama ya, energinya Leo. Temperance masuk ke energinya Sagittarius. Lalu kita bertemu di kartu 6 pedang. 6 pedang ini masuk ke energinya Aquarius. Selanjutnya The Star, ini juga masih sama energinya Aquarius. Oke, Aquarius akan mengalami siklus perjalanan hubungan kamu sama diri dia. Paling banyak sampai bulan April sih siklusnya kayak gini. Tegas lah. Ini bisa masuk zodiak kamu atau zodiaknya dia. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu 8 keriting. 8 keriting ini juga masih sama ya sahabat kebahagiaan, elemen udara, terkuatnya adalah Gemini. Lalu ada kartu 8 diamond atau sama dengan 8 pentacle juga ya. Terkuatnya ini adalah energinya Virgo. Lalu kita bertemu di kartu 6 keriting, ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Jack Diamond. Jack Diamond ini elemen tanah juga. Taurus itu nggak akan pernah ketinggalan sih di pembacanya Kevin. Selanjutnya kita bertemu di kartu 4 Scope. 4 Scope ini masuk ke energinya Aries. Lalu 2 hati. 2 hati ini masuk ke energinya Cancer. Oke, sorry, Cancer sahabat kebahagiaan. Ini kan sama dengan kayak kartu 2 cup ya. 2 hati, 2 of heart, ini energinya Cancer. Untuk oracle-nya di sini nggak ada energi zodiaknya. Dan untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir, ambil point of view-nya aja ya. Untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, inisial namanya muncul, ini energinya dia. Kita akan cek. Untuk inisial nama, yang pertama ada huruf T, lalu di sini ada huruf P, ada huruf E, ada huruf L, oke, ada huruf C, ada huruf R, ada huruf S. Lalu selanjutnya di sini ada huruf M, lalu ada huruf B. Selanjutnya ada huruf O, ada huruf Y. Lalu di sini ada huruf U. Selanjutnya ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya di sini ada huruf H untuk hotel, dan yang terakhir ada huruf F untuk Fanta. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja sahabat kebahagiaan untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak buat sahabat kebahagiaan yang selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin ya. Yang nggak pernah skip iklannya. Kevin doakan rezeki kalian semakin berlimpah. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matahi Masyo.